Oke guys, welcome to back with Braywon Channel guys ya. Jadi di video sebelumnya kita telah melakukan yang namanya kita buat form menggunakan modal, kemudian kita buat skema database-nya guys ya. Kita buat jabatan dengan isi kode jabatan sama nama jabatan guys, kemudian kita buat modelnya juga guys. Kita deklarasikan si kolom tabel si jabatannya guys. Oke, kemudian setelah itu kita buat rootnya guys. Oke guys, kemudian setelah buat rootnya kita masukkan di sidebar untuk sebagai link dengan nama jabatan, jadi root jabatan. Oke, lebih lengkapnya bisa guys cek di video sebelumnya guys ya. Oke, link diletakkan di deskripsi. Oke guys, kita lanjut guys ya. Jadi di video ini kita akan melakukan yang namanya nge-create data. Jadi kita melakukan store data ke database ya, menggunakan Livewire. Oke guys, ini kita hapus. Dulu kita hapus biasa. Oh ini ya. Oke guys. Nah, di tampilan jabatan ini guys, kita buat kita bagusin dulu guys ya. Jadi di sini kita ganti jadi tambah jabatan. Oke, tambah jabatan guys ya. Kemudian di button tambah data, ini tambah jabatan. Oke. Kemudian guys, kita letak, jadi kita buat dulu ya variabel untuk inputannya. Jadi kalau di Livewire itu wire model. Oke guys, kita buat variabel untuk si inputnya. Wire model kita buat kasih nama kode jabatan, atau gini aja guys, kode jabatan. Kemudian di sini juga guys, wire model nama jabatan. Oke. Nah, sebenarnya itu kita ada opsi. Yang pertama itu kita input menggunakan yang namanya method form. Jadi kita pakai langsung rootnya apa gitu ya. Kemudian bisa juga kita pakai yang namanya langsung dari si kliknya. Jadi ketika kita klik dia langsung tersimpan generate inputan ini guys. Tapi ada baiknya kita buat dulu guys ya. Di sini kita tambah yang namanya form. Oke. Kemudian actionnya nggak perlu guys ya. Jadi di sini untuk buat kita kasih CSRF aja guys. Oke. Kemudian kita letak aja di function untuk store datanya di button simpan. Jadi kita buat ini where click ya. Nah, kalau .prevent ini guys, ketika server kita masih keadaan loading, kita belum bisa akses si functionnya. Tapi kalau kita menggunakan prevent, nah pas server kita lagi loading menjalankan action tertentu, nah dia bisa diklik guys. Tapi alangkah baiknya kita pakai prevent guys, biar nggak terjadi bug-bug yang muncul yang tak terduga gitu guys. Jadi di sini kita buat aja ya guys ya, store data jabatan. Oke.
sudah guys ya. Kemudian sepertinya sih sudah ya, ini udah sih cukup. Nah kemudian di jabatan tadi yang war model kita buat tadi harus kita deklarasikan di controller guys, dengan cara public dolar kode jabatan, public dolar nama jabatan. Oke guys ya, kemudian kita panggil, nah kita buat function berdasarkan where clicknya guys. Sini kita buat public function. Oke guys. Nah jadi guys di sini guys kita buat ini dulu guys, di disco di jabatan. Nah kita buat kita panggil modelnya terlebih dahulu guys, jabatan, kemudian kita panggil jabatan model guys ya. Oke, model jabatan oh bukan gini guys, salah guys. Jadi kalau kita mau create modelnya harus kita panggil itu seperti ini guys, model jabatan. Oke yes, udah guys ya, model jabatan. Kemudian dolar jabatannya kode jabatan dengan dolar bis kode jabatan. Oke guys, jadi ini kita panggil untuk masukkan nilai ke kolom kode jabatan. Oke, kode jabatan, kode jabatan. Kemudian kode jabatan, nama jabatan, dolar bis nama jabatan, kemudian dolar jabatan save. Oke guys, seharusnya ini udah bisa guys ya. Kemudian kita tes terlebih dahulu. Oh iya guys, jadi kita harus mengignore si modelnya. Jadi ketika nanti input dia nggak hilang gitu guys, terus muncul bug gitu. Jadi di sini kita buat where ignore ter. Oke guys ya, kita coba guys, kita ketik kode jabatannya salah 1 2 3 4 5, nama jabatannya ketua umum. Oke, ini kita simpan. Nah ini coba kita cek database jabatan. Oke, dia sudah masuk guys ya. Kemudian kita tambahkan lagi guys. Nah ada baiknya setelah di input dia langsung ke reset ya. Jadi kita buat resetnya dulu. Oke, di sini dolar bis reset. Ini bawaan dari Levewire ya. Terus kode jabatan, kode jabatan, nama jabatan. Oke guys ya. Kemudian kita coba lagi guys. Di jabatannya misalnya 98765 kayak guys ya, sekretaris. Yes, kita simpan. Oke guys, berhasil dia reset dan kita lihat di database, kita refresh tabel jabatan. Oke guys, dia masuk guys ya. Oke guys, kemudian datanya kita looping guys ya di tabel kita sendiri guys. Nah itu caranya gini guys. Nah kita bisa buat function untuk ngeloopingnya, dan kita bisa buat di sini kita panggil model getnya, langsung kita masukkan kemari. Coba sih guys, tapi biasanya saya lebih nyaman itu buat function sendiri guys. Jadi saya buat ini public function get data jabatan. Oke
sebenarnya cara guys juga bisa juga guys, biasanya dia melalui sini, jadi kita menggunakan compact. Nah, jadi kalau saya sendiri biasanya lebih nyaman buat function untuk mengenerasi data-data ya. Jadi langsung aja guys ya, kita return model jabatan. Oke. Bisa pakai get, bisa pakai all, tergantung guys ya. Oke guys, kemudian di sini kita panggil function ya guys, get data jabatan. Di sini guys ya, kita panggil di sini. Oke guys, sini kita looping for each $this functionnya, jangan lupa buka kolom kurungnya guys. Kemudian di sini kita kasih key, kemudian sini kita kasih namanya jabatan. Oke, kita tr, sini kita td kali 2. Nah kalau di VS Code itu guys seperti ini guys ya. Jadi kan misalnya td kali 2 berarti td ada 2 guys. Kalau td nya dikali 5, td ada 5 gitu guys ya. Sama juga macam tr, th gitu guys. Jadi setiap tag HTML yang kita kalikan itu akan menghasilkan berapa tag sesuai dengan jumlah yang kita kalikan gitu guys. Oke, sini kita kasih td kali 2. Oke, kemudian di sini kita panggil guys. Kalau di Blade harus pakai bracket, double bracket seperti ini guys. Kita panggil $jabatan tanda panah kode jabatan. Oke guys, kemudian $jabatan tanda panah nama jabatan. Nah di atas ini guys kita kasih, kita panggil aja guys $k+1. Oke guys, ini kita runningkan, seharusnya berhasil sampai data. Oke guys, nah kita tambah data lagi guys. Udah jabatan misalnya 34567 namanya bendahara. Oke, simpan. Nah dia langsung bertambah guys ya. Bendahara dia langsung bertambah guys di bawah tanpa pindah ke halaman lagi, redirect lagi gitu guys. Kemudian kita coba tambah lagi guys, misalnya anggota simpan. Oke guys, sudah bertambah di nomor 4. Oke guys, sekian videonya untuk pembahasan kita kali ini terkait mengenai nge-read data ke database, kemudian kita read data melalui tabel, kita tambah data menggunakan modal. Oke guys, di video selanjutnya kita akan membuat yang namanya update, kemudian delete, dan kita akan menggunakan switch alert untuk sebagai notif ketika inputan kita berhasil atau tidak gitu guys ya. Oke, see you next the video. Welcome to Backzone guys. Bye.